baik? Puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Dengan kejadian-kejadian di dunia ini saat-saat ini, di mana-mana terjadi deru-deru perang, ya. Dikabarkan BBM bakal naik di beberapa tempat, sudah ngantri panjang. Di Filipina, di China, beberapa sudah ngantri semalam-malaman. Tapi di tempat ini masih oke ya, nggak ngantri ya. Kita baca lagi dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya akan baca 3, saudara baca selanjutnya ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian, private ya, dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami guru ya, bila manakah, kapan hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan tanda kesudahan dunia, tanda akhir zaman itu apa? Nah, maka kata Yesus, silakan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, aku ini loh Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang terjadi sekarang masih belum kesudahannya ya, ini baru tanda-tandanya. Sebab nah, tanda-tanda itu, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini ada dalam Daniel, raja dari selatan dan dari utara. Nah, ini yang terjadi sekarang memang raja dari utara dan selatan. Akan ada, nah, ini mulai jaga-jaga ya, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara udah dengar kan, banyak orang mulai bercocok tanam ya. Nah, ini akan menolong kita melihat tanda-tanda zaman. Silakan. Semuanya itu barulah. Nah, stop sini dulu. Jadi semua yang terjadi ini baru permulaan penderitaan. Ya, nanti minyak nggak ada, itu mulai menderita. Kita nggak pernah mikir bahwa bensin itu akan bisa melumpuhkan masyarakat. Karena apa? Misal bis nggak bisa bawa penumpang lagi. Nah, lalu mobil-mobil yang biasanya ngangkut semua makanan, pasokan makanan sembako di toko-toko udah nggak bisa, berarti berhenti dong, ya. Lalu yang biasanya bawa sayuran-sayuran dari sawah, dari tempat tengkulak ke tempat pasar, udah nggak ada, stop. Bayangkan, saudara ke pasar juga nggak ada yang jual karena nggak ada bensin. Saudara ke toko supermarket juga kosong atau ditutup karena nggak ada bensin. Saudara nggak bisa lagi pergi kemana-mana dan semua perdagangan macet. Nah, nanti orang akan bingung bagaimana mereka membeli dan menjual. Nah, ini dikatakan baru permulaan penderitaan
menjelang, nah ini dia, zaman baru. Zaman baru apa? Ini yang sedang ditata oleh elit global atau orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Saudara, presiden-presiden, raja-raja, mereka bukan orang yang berkuasa loh. Mereka kalah sama orang-orang elit, yaitu orang kaya dunia ini yang hanya segelintir, yang memegang kekuasaan teknologi atau apapun di dunia ini itu cuma segelintir. Misalnya, saudara bayangkan aja di Indonesia, ya, yang pegang Telkomsel itu siapa? Atau provider saudara apa? Urido, M3, ya, atau apa lagi? Saya nggak ngerti lainnya, ya. Nah, yang megang ini siapa? Saudara nggak kepikir kan? Ya. Lalu, yang megang otomotif, mobil Toyota, yang masuk mobil Toyota di seluruh Indonesia siapa? Nah, kira-kira yang seperti itu. Atau saudara sekarang kan nonton TikTok, ya, nonton YouTube, lalu saudara punya IG, Instagram, IG. Nah, yang mengoperasikan, yang punya itu siapa? Nah, ini adalah orang-orang besar yang ada yang namanya kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada orang yang bisa beli beberapa pulau, beberapa negara, ya. Nah, kita nggak selalu tahu nama mereka. Tetapi mereka punya satu perkumpulan, nanti akan saya ceritakan. Mereka punya satu perkumpulan yang penting, yang dimana mereka hanya orang-orang elit global ini yang mereka bertemu dan membicarakannya. Nah, ini dikatakan semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru atau New World Order. NWO, New World Order. Artinya tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru. Nah, nanti kita akan sampai di sana digiring ke tatanan dunia baru. Tetapi sekarang ini sedang penggiringan. Dulu sekitar 10 tahun lalu aja deh. 10 tahun lalu itu HP belum menjamur seperti sekarang kan? Atau kita mundur. Dulu kira-kira 40 tahun yang lalu, ya. Masih didengung-dengungkan listrik masuk desa gitu ya. Ya, kita kan dengar ya presiden kita yang dulu ya Soeharto tuh, listrik masuk desa. Nah, itu bertahap, ya. Akhirnya benar-benar listrik udah masuk desa. Nah, lalu mulailah digiring HP. Dulu yang pegang HP cuman orang-orang kaya. Sekarang, wah, pemulung aja pegang HP, ya kan? Jangankan tukang bakso, itu ordernya pakai HP. Orang-orang yang nggak punya rumah, homeless, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa, tapi punya HP. Ya, sekarang itu, wah, mbok soko sing bayi sampai sepuh, semua pegang HP. Bayi itu loh baru belum 1 tahun. Sekarang anjing aja pegang HP. Kalau HP bukan anjing saya. Kalau anjing saya kasih lihat HP ini loh, ada anjing nggak mudeng, ya bagus. Nah, ada anjing yang kebiasaan dipegangin HP, HP-nya diambil kayak bayi, berat, nangis, guling-guling loh. Ini AI apa beneran sih? Tapi beneran anjing sekarang, ya ampun, bisa tiktokan, bisa nari-nari tiktokan gini-gini.
muter-muter gini-gini, aduh. Nah, kita ini sedang digiring ke tatanan dunia baru dengan HP ini. Semua sekarang punya HP. Yang nggak punya HP, ya ketinggalan. Nah, lalu saya jelasin lagi. Jalan tol, ya. Dulu jalan tol masih pakai uang cash. Lalu ada satu saat ditulis, mulai tanggal 1 Mei 2018 mungkin ya, ditulis tidak menerima cash, namanya cashless. Kalau nggak pakai cash, cashless. Harus pakai kartu. Semua orang harus pakai kartu. Ya, semua orang harus beli kartu, harus ngisi token dengan uang, lalu ditempelkan tap, pintu buka, mobil jalan. Pakai uang, disodori uang nggak bisa. Nah, semua sekarang harus pakai kartu. Nah, penggiringan seperti ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kita sedang digiring menuju tatanan dunia baru, zaman baru, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Lalu ayat selanjutnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan. Loh, kenapa kok saya diserahkan? Dan disiksa, supaya disiksa, bahkan dibunuh dan akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Loh, kenapa? Zaman baru, tatanan dunia baru kok kamu akan disiksa, dianiaya, diserahkan, dibunuh. Loh, kenapa? Karena kita nggak mau ngikutin sistem. Karena kita nggak mau nantinya dipasangi chip, ya. Chip itu CHIP, chip. Nah, chip ini nantinya yang akan menggantikan HP. Sekarang kan HP, wah HP sering dicolong, sering hilang, naruh di mana ya bingung ya. Sekarang anak-anak sekolah semua harus pakai HP, digiring, semuanya digiring, diharuskan, mau nggak mau. Nah, nantinya akan digiring bahwa HP itu nggak di tangan lagi, tetapi nanti akan dimasukkan di sini, tangan kanan, nanti dicap dulu, cap tangan kanan atau di dahi. Saudara ingat waktu COVID pandemi, saudara kalau enggak tangannya ya toh diperiksa tit gitu atau dahinya. Di Alkitab kita, saya sampai merinding nih mau ngomong. Di Alkitab kita sudah ditulis. Ini yang terjadi sekarang digiring ini di Alkitab sudah ditulis hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara bersyukur kita punya pimpinan tuntunan ilahi, yaitu firman Tuhan. Gak ada kitab lain nulis seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu akan diserahkan karena saudara nggak mau pakai itu. Tapi yang mau ya nggak disiksa, nggak dibunuh. Yang mau ya gampang. Nantinya, nah ini dia. Dan banyak orang akan murtad karena mereka takut dibunuh, takut disiksa. Ya udah, aku dijeb aja. Aku dikasih tanda aja. Nah, nantinya banyak orang akan murtad. Saya ngomongin dulu sama saudara, ini firman Tuhan loh. Saya ngomongin dulu supaya saudara ingat kalau itu terjadi, saudara jangan murtad. Jangan mau. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, dulu aja sudah gitu. Iki ra gelem divaksin, iki divaksin. Apa? Lho, kae lho sing mulai ada yang nggak mau, ada yang mau, satu keluarga bisa udruk, ya nggak? Ada yang gitu nggak? Ada ya? Gara-gara nggak mau ini kamu nanti ini, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa naik pesawat, kita nggak bisa keluar negeri gitu.
Enggak mau. Akhirnya yang bertahan disiksa, dianiaya. Harus, kalau enggak nanti diancam. Sekolah pun diancam. Enggak boleh masuk, enggak dapat ijazah. Kalau enggak dijus, ya. Di sini dikatakan bahwa banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian berikutnya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nanti akan banyak nabi palsu menyesatkan. Oh, Tuhan berkata nggak apa-apa, ambil saja. Hati-hati saudara, ya. Waktu lalu saya sudah ceritakan, ingat nggak? Saya di situ, ya. Mimpi saya di situ, ada orang di sini ngomong tentang hal itu. Saudara suruh ngambil, nanti saudara mendapat kemudahan saudara dapat 2 kartu, dan kemudian saudara silakan bisa bebas hidup, tidak dikejar-kejar. Tapi orang yang tidak mau dipasangi chip nanti akan dikejar-kejar. Dan saya di situ sudah ngomong, jangan ambil. Ini saya ngomong dulu sebelum kejadian, karena saya sudah dikasih lihat kejadiannya, dimana nanti kita semua akan dipaksa. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, durhaka, orang-orang akan sangat durhaka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang udah nggak punya kasih, nyerahin. Kalau pendetaku, kalau bapak itu yang setia ke gereja itu loh, dia nggak mau, dia melarikan diri, nanti akan diserahkan. Ini ngeri. Tetapi firman Tuhan ayat terakhir, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Kiranya saudara bertahan sampai kesudahan. Tidak khawatir, tidak takut siapa yang dapat membunuh nyawa, karena saudara akan memperolehnya. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Saya minta saudara membacakan 2, 3. Nah, di sini dikatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, siapa yang takut dan nyelamatin diri dan menyerahkan diri dan memberi dirinya dicip, diberi tanda, maka dia akan kehilangan nyawanya. Saya ngomong ini moga-moga saya bisa bolak-balik sampai saudara ngeh banget. Tapi siapa yang berani kehilangan nyawanya karena Yesus, dia justru akan memperoleh nyawa kekal di surga. Dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Kamu bisa makan, kamu bisa bebas masuk mal, kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa keluar negeri dengan chip itu, dengan tanda itu. Dikatakan tetapi kamu memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kamu. Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak akan bisa. Kalau seseorang sudah menyerahkan diri, dia akan kehilangan nyawa, saudara. Ini bukan main-main, ya. Tatanan dunia baru ini nantinya, saudara, akan sangat mengerikan. Dan nampaknya tidak lama lagi. Karena seperti yang saya katakan bahwa nanti kira-kira tahun 2030 udah seluruh dunia ini akan dikuasai oleh kelompok yang dari Davos ini, yang mereka mengadakan pertemuan di Davos, ya, elit global. Jadi mereka mengadakan pertemuan
di tempat yang namanya Davos. Nah, saudara, mereka ini orang-orang elit, orang-orang kaya, penentu-penentu dunia. Mereka pikir penentu dunia. Karena dari dulu mereka mengadakan perkumpulan pertemuan elit ini, dan mereka sembunyi-sembunyi, tapi sekarang nggak bisa disembunyikan. Ini udah terbuka, bocor, saudara. Notulen mereka bocor, udah ketahuan sekali. Ada yang bocor-bocorin, ada yang akhirnya nggak bisa terima. Wah, kok ada kata depopulasi, depopulation. Depopulasi itu artinya pembunuhan masyarakat dunia. Jadi pandemi waktu kemarin itu adalah simulasi pertama untuk yang akan datang ini, simulasi yaitu training, latihan untuk pembunuhan orang-orang di dunia. Mereka ini yang di Davos ini rupanya, mereka bukan pemeran gadget, bukan. Mereka adalah orang-orang seperti politik global. Politik bukan kayak DPR cuman satu ya, atau senator atau gubernur di satu tempat, bukan, saudara ya. Mereka adalah miliarder. Mereka CEO, director dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang mempunyai koneksi seluruh dunia yang besar. Berapa banyak HP dengan merek itu dipegang oleh masyarakat dunia? Ini kan nama besar dibanding dengan OVO, terus apalagi lainnya, Infinity, ya. Ada lagi merek-merek yang lain. Tapi merek yang lain ya walaupun berfungsi dengan baik tetapi kurang nonjol. Ini adalah pertemuan orang-orang besar yang memiliki pengaruh seperti itu. Kalau YouTube, saudara pasti tahu siapa dia. Ya, kalau TikTok mungkin saudara juga tahu. Yang pemegang PayPal itu ya kartu yang berlaku di seluruh dunia. Semua pemakaian kartu di seluruh dunia. Nah, mereka adalah raksasa teknologi yang ngumpul dan mereka menentukan dunia, nasib dunia. Nah, di sana mereka berkata bahwa tahun 2030 ponsel, saudara, mana ponselnya? Coba diangkat. Ponsel, nah, coba diangkat dulu. Diangkat tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Nah, punya ponsel semua. Nah, ponsel saudara ini nantinya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. CEO Nokia juga menyatakan bahwa tahun 2030 tinggal sebentar aja, tinggal 4 tahun lagi kita sedang digiring. Makanya saya cepat-cepat ngomongin saudara ya. Tahun 2030 ini mungkin bukan perangkat yang kita bawa genggam dengan tangan. Udah kadaluarsa. Banyak dari perangkat seperti ini nantinya akan dibangun langsung di dalam tubuh manusia. Saudara sudah tahu nggak ada kacamata pinter? Kacamata pinter, saya pakai kacamata biasa. Lalu saya ngelihat seseorang, langsung kacamata pinternya ini langsung deteksi. Wajah ini dikenali, wajah di depan saya, misalnya saya lagi ngomong sama Bu Yayu. Saya tahu rumahnya di mana, tanggal lahirnya berapa, status pernikahannya apa, anaknya berapa, lalu dia pemasukannya berapa, dan dia punya riwayat sakit apa, obat-obatan yang diminum apa aja. Ada sekarang, sudah ada. Itu baru kacamata pinter.
Ya, nanti kapan-kapan saya tunjukin. Jadi sekarang orang masih kaget-kaget dibilangin, ya, ketemu, excuse me, apa Anda namanya Ibu Sandra? Loh, kok kamu tahu Ibu Sandra? Anda adalah notaris di Jalan Sabang ini, benar? Oh, betul. Ibu sudah 24 tahun kan jadi notaris. Iya, anak ibu 3. Iya, dari perkawinan yang pertama ada 2, yang perkawinan kedua ada 1. Benar, kok tahu? Langsung tetet. Ini sekarang orang lagi gumun-gumun. Ah, kok bisa tahu? Nih, dicopot kacamata pinter. Sudah ada. Harganya belum mahal kok, nggak mahal. Tetapi yang dipasangkan di tubuh kita itu, ini kan belum dipasang nih, baru dipakai. Nanti akan dipasang ke tubuh kita, lebih dari itu, ponsel kita. Seperti ini. Tetapi lebih dari itu, saudara, lebih dari handphone saudara, lebih dari itu nantinya. Kalau saudara sekarang lihat ada menara-menara 5G, 5G, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Tahu dong. 5G itu yang dulu menaranya di atas gitu, itu memang dibangun pas pandemi. Jadi diumpetin pas pandemi. Wah, beberapa orang waktu tahu langsung dibakar itu menara-menara itu di Amerika. Langsung dibakar. Di Indonesia orang nggak gitu tahu. Yang atasnya ada kayak dibikin rumput-rumputan itu loh. Ya, nah sekarang rumput-rumputannya sudah pada kabur. Ya, tapi itu menara. Nah, itu menghubungkan dengan HP saudara lebih kencang lagi. Nantinya 6G, 6G. Nah, itu yang nantinya akan giring ke sana, di mana itu akan terhubung dengan tubuh kita. So, ini agak mengerikan. Nah, jadi teknologi itu nantinya akan diimplant. Implant itu dipasang di dalam tubuh kita. Kita sekarang ini kamera-kamera di jalan ya sudah ada. Nah, sebentar lagi saudara akan digiring untuk biometrik. Saudara difoto, iris saudara difoto, karena mata ini beda-beda di kita. Dulunya tangan kan cap jempol ya. Cap jempol bisa digores, bisa dicacah jadi beda. Tapi kalau mata nggak bisa dicacah. Nah, mata kita nanti sebentar lagi saudara akan di biometrik ya. Kita lihat di China, foto-foto di China orang sudah biometrik. Ini yang terjadi. Nah, oke. Sekarang orang-orang sudah di biometrik sehingga waktu jalan kena jalanan kan ada banyak kamera. Titit, ini dia nomor ini, di coding ya, titit, nah, ini nomor ini, langsung kalau melanggar lampu merah, langsung, nanti kalau ada chipnya, langsung disetrum, karena melanggar, lalu kelihatan semua sekarang, jalan di airport, jalan di mana-mana. Saudara sekarang di jalanan di sini kan sudah banyak kan kamera-kamera CCTV, sudah banyak. Perjalanan di tol aja kalau ngebut sedikit langsung nanti dapat surat cinta. Lalu ada lagi, nah langsung set namanya langsung keluar, Caibin. Mel itu laki-laki umur 22 tahun. Jadi langsung kelihatan semua di jalan. Ini karena ada apa? Biometrik. Ya kelihatan. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah video. Ini ada Profesor Iksan
dia dari Indonesia ya, dia sudah menyampaikan hal ini, yang mana ini akan nolong kita. Ini yang terakhir yang penting dalam kaitan dengan kondisi kekinian. Pertama adalah mereka membangun apa yang mereka sebut sebagai Universal Biometric ID Card. Jadi mereka membangun tanda pengenal ID card berbasis biometrik yang lingkupnya universal. Apa itu biometrik? Itu berarti ada sesuatu yang ditanam dalam ritme tubuh manusia, gitu posisinya, sebagai ID card, sebagai tanda pengenal, tapi lingkupnya universal. Berarti kan manusia sedunia harus dipaksakan. Nah, di sini ketemu tadi. Jika sebuah sistem negara nasional menolak model Universal Biometric ID Card, maka mereka akan menggunakan kekuatan militer. Tetapi jika warga negara menolak sistem Universal Biometric ID Card, mereka akan menggunakan polisi. Disitulah kemudian sejak tahun 97 peranan polisi ditingkatkan di seluruh dunia. Maka Anda bisa lihat bagaimana powerfulnya polisi dari mulai negara maju sampai negara berkembang posisinya. Nah, keseluruhan ini disebut sebagai Project Lucid, yakni Project Logical Universal Computer Identification Data Bank. Biometrik tujuannya adalah dalam rangka Universal Human Control System, sistem pengendalian manusia yang berlingkup pengendalian manusia. Nah, pertemuan ini kemudian ditulis oleh namanya Tex Mas pada September 1996 posisinya dengan judul The Beast 666. The Beast 666 Universal namanya. Human Control System. Nanti kita lihat. Jadi judul bukunya adalah jadi The Beast, Project Lucid, Universal Human Control System. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan sistem pengendalian manusia berbasis dalam lingkup internasional berbasis biometrik? Tidak ada lain kecuali menanamkan chip yang istilah awalnya adalah implant brain. Jadi mencangkokkan sesuatu ke kepala. Apa yang dicangkokkan? Kalau tidak yang namanya chip, ya apalagi? Ketemu istilahnya nanoteknologi. Jadi mereka sesungguhnya sedang mengimplankan atau mencangkok satu nanoteknologi ke dalam manusia. Dicangkok di dalam tubuh manusia ya. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Dikontrol, manusia nanoteknologi dalam tubuh manusia bisa bekerja jika terhubung dengan satu 6G, sistem 6G, frekuensi 5G. Kalau masih 4G, masih belum cepat, masih belum terjadi koneksi antara HP yang dipegang oleh seseorang yang terhubung dengan apa yang disebut tadi sebagai satu chip yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Nah, di sini kekuatan memaksanya harus ada. Kekuatan memaksanya itu adalah kekuatan memaksa agar semua orang mau memasangkan chip ke dalam tubuhnya. Nah, vaksin ada cara lain. Wow. Nah, itu mereka sudah bikin lama, saudara. Sampai kepada hari ini sudah dibikin lama banget. Udah 30 tahunan lebih. 40 tahunan mungkin. Nah, mereka menamakan proyek The Beast. The Beast itu apa namanya, makhluk binatang yang ada dalam firman Tuhan. The Beast 666. Mari kita baca dalam Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya, silakan saudara. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Itu sebabnya kita hati-hati. Yesus tidak akan datang dan mengadakan tanda-tanda. Ini palsu. Tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Next. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga
patung. Ya, nantinya patung. Binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang dengar ya, yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, semua ya, diberi tanda pada tangan kanannya atau udah ada simulasinya. Ingat ya, udah ada latihannya kemarin tahun 2020, 2021 dan seterusnya. Lalu tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain orang nggak bisa dagang, orang nggak bisa beli kalau nggak pakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Terakhir, yang penting di sini ialah hikmat. Bareng siapa yang bijaksana? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Alkitab udah nuliskan lama sekali dan sekarang menjelang penggenapannya. Itu tadi Profesor Iksan itu bukan orang Kristen. Dia profesor Indonesia yang pinter banget itu. Dia udah menyelidiki itu. Nanti akan diimplankan. Apalagi kalau nggak diimplankan, kalau bukan chip. Dan sudah ada tulisannya di sana yang dia jelaskan. Proyek Lucid Project, The Beast, namanya The Beast, binatang itu 666. The Beast artinya binatang. Nanti ini yang muncul, yang seperti dikatakan dalam Wahyu ini. Saya akan tunjukkan lagi video selanjutnya, yaitu bagaimana chip ini sudah agak lama dipasang. Kira-kira 5 tahunan terakhir udah dipasang dan ini makin lagi nanti. Yang lalu-lalu masih oke, nggak terlalu. Ini belum dipaksakan, ya masih sukarela. Nah, mari kita lihat yang satu ini. It is here already. It's like having a built-in key for unlocking doors, making payments, or even starting a car, all with just a wave of your hand. So you have something else that's really interesting in the newsletter about people in Sweden implanting implants, Venezuela, right? mereka implan. Well, that's an unusual sensation. What does it feel like? It doesn't hurt. Oh, There was a nggak little pop. melukai sama It's a sekali, weird cuma feeling. 30 detik aja It's over. dimasukin. Set. It's done. Sudah? It's done. Kok sudah? Cepet banget. Oh my God! The modern rogue is now officially part cyborg. I'm a modern cyborg. Dia bilang, I am cyborg. Saya ini It's all robot. fun and games until it becomes mandatory. Revelation 13:16 to 17. Wahyu 13, 16, 17. He made all, both small and great. Dia akan membuat semua orang kaya, miskin, hamba, dan orang merdeka diberi tanda di kepala dan tangannya. Dan namanya ialah a beast. Beast 666. Ini sudah terjadi, saudara, di beberapa bagian dunia. Sudah terjadi dan orang lagi senang-senangnya. Ya gampang sekali, ngidupin mobil pakai tangan, nggak usah pakai kunci. Lalu beli juga pakai tangan. Set, semuanya sudah di sini. Hanya chip sekecil beras. Nggak kelihatan, nggak sakit, set, nggak ada sensasi sakit sama sekali. Sekecil beras, tapi itu semuanya akan mengendalikan tubuh manusia. Ini bukan cuman soal kenyamanan. Orang lagi seneng-senengnya sekarang. Buka pintu rumah, set, buka apa-apa,
tinggal pakai tangan. Mereka mulai menjadikan manusia, dia bilang, saya ini manusia robot. Apa yang terjadi nantinya? Kalau saudara udah tahu nih, saudara saya bilang ini, karena ada dalam Alkitab. Yang nanti pakai itu langsung saudara putus hubungan dengan Roh Kudus. Saudara nggak bisa lagi dipimpin Roh Kudus. Mata saudara sudah kosong karena saudara dikendalikan. Nggak ada Roh Kudus lagi. Dan kalau nggak ada Roh Kudus, saudara masuk mana? Jelas. Sekarang saudara bisa ngomong dengan santai. Tapi nantinya saudara akan berpikir keras. Karena saudara tertuntut. Aku nek ra iso mangan piye? Aku nek ra iso kerja piye? Dan semua janji-janji itu janji-janji yang indah. Kalau saudara pasang segampang, kayak dulu. Bisa melakukan apa saja, perjalanan apa saja. Kamu bisa membeli, menjual, kamu bisa sekolah. Gampang. Saudara mulai mikir. Apalagi kalau didatengin Pak RT. Datengin polisi, saudara udah keder. Ya, wali kotanya datang di gereja itu. Mau nggak mau mereka digiring dulu. Ayo Pak Pendeta, nomor 1 barengan saya supaya di video viral. Pendeta yang akan memberi teladan buat semua jemaatnya supaya nanti dipasangin chip. Wah, mereka nggak bisa nolak. Kalau nolak, mereka akan dikucilkan. Dan katanya mereka akan disiksa dan dibunuh karena namaku. Ini saya ngomong gini tuh ngeri banget saudara. Tapi saya jagain saudara. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang nyerah. Ada video terakhir hari ini yang ingin saya tunjukkan lagi. Sekarang buatan dari Elon Musk, kalau di sini sebutannya Mas Elon. Elon Musk, Neuralink, gimana manusia itu udah setengah robot, setengah manusia, udah dikendalikan. Kita lihat bagaimana mereka bolongin otak. What I'm about to tell you is extremely important. Halfman. I'm one of the first people. Saya orang pertama. A Neuralink implant. In my skull. Implantasi. You guys can see and don't really know what a Neuralink is. It's kind of like an electronic chip from Elon Musk embedded in your skull. At first it was kind of like a Fitbit, kept track of vital signs, stuff that was going on in my body. Eventually it's gotten to a point where wah, enggak capek sama sekali olahraga. Nah, sekarang without even touching a computer. Di matanya dipasang hubungan dengan komputer. Pakai apa-apa, tinggal kedip aja matanya. Sekarang bisa jalan. Dia bilang, ini akan terjadi di seluruh dunia. Anak-anakmu, cucumu, semua akan dipaksakan. Have fun katanya. Bersenang-senanglah. Dia bilang, saya orang pertama yang dipasangin Neuralink ini. Otak saya. Nantinya akan dipaksakan. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang berhak memutuskan apa yang terjadi pada tubuh manusia? Siapa yang berhak? 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jika tubuhmu adalah bait, siapa yang berhak memasang sesuatu di dalamnya? Tuhan itu ngerancang umat manusia dengan dahsyat dan ajaib. Mazmur 136 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara ini buatan yang dahsyat dan ajaib. Ajaib benar yang apa yang kau buat, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita nih loh. Dirancang sedemikian rupa. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tapi manusia mulai ngebor kepala, dimasukkan sesuatu. Ampun, mulai tangan dimasukin alat,
Saudara, kita ini bait Roh Kudus. Saya sudah sampaikan kepada saudara waktu 2 minggu lalu. Ngomong mereka akan depopulation. Mereka akan membunuh nyawa orang-orang yang mereka pikir nggak berguna. Saudara sangat berguna sekali bagi kerajaan surga. Saudara nggak bisa main-main. Siapa yang menentukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saudara? Baik cairan yang saudara nggak tahu, baik chip, atau seperti tadi di otaknya dipasangin Neuralink yang nanti terhubung dengan 6G dan sebagainya. Kalau saudara tahu bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, mari kita berhati-hati menjaganya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan menjagai jemaat Tuhan tubuh Kristus di tempat ini, yang mana banyak masih yang tidak berpengertian. Mereka ketakutan menyerahkan diri untuk dimasuki hal-hal di dalam tubuhnya, sesuatu yang dipaksakan, yang bukan kehendak Bapa. Tuhan, jikalau di antara kami sudah melakukannya, saudara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, dengar mereka, ampuni mereka. Itu baru permulaannya, itu baru latihannya, dan sebentar yang akan datang dalam waktu dekat, kemungkinan besar tahun ini, kalau terjadi sesuatu yang besar lagi dan ini akan dipaksakan lebih lagi, yaitu chip, maka mereka dikatakan akan banyak yang murtad. Mereka banyak menyelamatkan diri dan takut kehilangan nyawanya. Hamba berdoa di tempat ini dan mereka yang mendengar secara streaming, tidak ada satupun yang takut kehilangan nyawanya. Mereka akan lebih takut kepada Tuhan, menjaga tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus, daripada mereka menyerahkan diri dan akhirnya mereka menjadi setengah manusia setengah robot yang dikendalikan dan akan mengalami kengerian kekal selama-lamanya. Mereka akan berkata, Tuhan tahu, Tuhan tahu hatiku, tetapi tidak bisa. Firman Tuhan sudah mengatakan, barang siapa takut kehilangan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Mereka yang menyerahkan diri dan diberi tanda 666, yaitu chip ini, mereka akan terpenggal selamanya dari kerajaan surga. Hamba berdoa firman ini menetap di dalam hati mereka. Pengetahuan ini bukan menakutkan mereka, tetapi memberi penjagaan buat jiwa mereka, agar mereka berjaga dan mereka tidak takut kehilangan nyawa mereka. Seperti Daniel berkata, aku tidak akan menyembah siapapun. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dilempar ke dalam dapur api. Daniel ke dalam gua singa-singa yang sengaja tidak diberi makan agar lapar, tapi mereka tidak takut mati. Hamba berdoa, jemaat di sini dan semua yang mendengarkan, imanmu kuat saat menghadapi tantangan dunia yang sangat menakutkan, mengerikan, membinasakan. Jangan takut mereka yang ingin membunuh nyawamu, tetapi mereka tidak bisa mengambil jiwamu. Takutlah kepada Dia, Tuhan, yang sanggup menyerahkan jiwamu ke dalam neraka jikalau engkau tidak berpegang imanmu.
hamba berdoa. Materaikan firman ini di dalam hati semua yang mendengar. Firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.